Kepada Bapak Arda dipersilakan. Oh iya, siap. Ya. Teman-teman yang di belakang boleh maju. Soalnya yang di belakang AC-nya panas ya, kurang dingin. Karena yang di depan ini dingin banget, boleh maju kalau mau. Ini ada kursi yang kosong, barangkali mau dipakai tadi. Atau di sini juga boleh, di sofanya nggak apa-apa teman-teman daripada di belakang. Soalnya belakang AC-nya kurang maksimal. Kalau di depan di sini dingin banget. Boleh turun. Boleh, ini ada kursi lagi atau mau di sofanya juga boleh, silakan dipakai aja. Ayo ke depan. Tenang, cek tuh. Boleh di sofanya nggak apa-apa, kalau mau dipakai nggak apa-apa, duduk aja. Daripada di tangga bisa dipakai nggak apa-apa. Udah duduk semua ya. Oke, materi pertama tentang epidemiologi penyakit tular vektor yang akan disampaikan oleh Bapak Arda. Untuk barangkali tadi teman-teman di video film dokumenternya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kepada ya. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Cika atas waktunya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dokumentasi ya, di-live-in di Facebook saya. Biar nanti kalau ada kesalahan, nanti saya minta maaf gitu ya. Nanti saya posting lagi. Ya. Boleh nanti yang mau berteman boleh ya. Karena saya sering sharing terkait dan termasuk ini PPT, ini nanti saya di tiap slide-nya akan saya share termasuk dengan deskripsinya. Jadi kalau teman-teman yang kelewat nyatet, insya Allah nanti ada narasinya dan semoga ini memberi manfaat. Jadi saya berharap pertemuan ini, kesempatan ini kita lebih banyak diskusi ya. Karena kita cuma dikasih waktu 1 jam ya. Padahal saya pengen banyak materi yang ingin saya sampaikan, tapi minimal saya udah bikin slide-nya, sehingga nanti kalau waktunya nggak sempat, teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Baik, perkenalkan nama saya Arda Dinata ya. Saya D3-nya Kesehatan Lingkungan, betul. Jadi Ibu Nopi itu adik kelas saya. Jadi saya angkatan 1, Ibu Nopi angkatan 2. Terus S1-nya itu ternyata enggak, karena saya tugas belajarnya sudah PNS gitu ya. Ibu Nopi duluan gitu. Jadi enggak satu kelas lagi gitu. Dan alhamdulillah paling enggak beliau bisa eksis untuk kalau nggak salah K3 ya Ibu Nopi ini ya. Jadi memang dia spesialisnya ke K3. Kalau saya tetap di kesehatan lingkungan. Jadi walaupun satu rumpun kita kesmas lah. Nah bicara kesmas ini teman-teman, saya yakin ilmu ini nggak ada matinya ya. Jadi teman-teman bersyukurlah bisa masuk di rumpunya kesehatan masyarakat ya, karena di situ nanti akan bermanfaat sekali ya. Dan pesan saya selalu berpesan bahwa ilmu ini walaupun nanti teman-teman nggak di bidang kesehatan ya, saya berharap ilmu ini tidak dihilangkan, karena sejatinya hakikatnya ya, ilmu kesmas ini banyak manfaat yang bisa kita adaptasi ya di bidang apapun gitu ya. Dan kenapa
Kalau tadi di awal nyebutin pengendalian epidemiologi tular vektor. Nah, epidemiologi tular vektor itu sebenarnya ada di dalamnya di sini ya. Saya jadi sengaja saya lebih dilengkapin. Saya akan potret dari sisi epidemiologi Kesslingnya, terus juga dari surveillance genosisnya ya. Karena ini yang akan bekal menurut saya ya. Ini kan belum peminatan ya, belum peminatan. Dan paling nggak nanti dari pertemuan ini ada semacam pengayaan gitu ya, kira-kira saya pasnya di mana nih minatnya, atau udah dari awal udah ada ancer-ancer ya. Jujur saya juga S1-nya karena waktu itu penting tugas belajar, suruh ngambil kebijakan kesehatan, saya ambil kebijakan kesehatan S1-nya. Tapi karena saya memang concern di Kessling, akhirnya S2 saya ambil Kessling lagi, balik lagi. Karena perlu juga kita, termasuk teman-teman juga dapat kan ya materi mata kuliah ADKES kan. Di situ sebenarnya kebijakan tuh lingkupnya di situ dan itu bisa dikembangkan. Boleh lanjut? Ya. Ini ada beberapa web yang saya kelola sendiri teman-teman. Jadi yang pertama ada di nata.com, itu adalah tulisan ringan sehari-hari yang ada hikmahnya, saya share di situ. Nanti silakan teman-teman bisa akses. Dan banyak juga materi-materi terkait keilmuan Kesmas juga. Terus saya juga mengelola yang namanya insanitarian.com. Ini didedikasikan khusus terkait dengan dunia kesehatan masyarakat, khususnya adalah kesehatan lingkungan. Jadi banyak tema, banyak artikel yang bisa teman-teman akses di situ ya. Dan saya berharap saya rutin ya. Karena untuk rutin kan itu sangat susah ya dengan kesibukan, dengan aktivitas yang ada. Tapi saya minimal ada update lah ya. Sehingga teman-teman yang berkunjung selalu ada materi yang baru. Minimal dalam bulan-bulannya tuh ada yang baru. Termasuk yang kedua adalah yang produktif menulis. Karena jujur tadi di awal saya sebenarnya rada nggak enak juga penulis dan lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman ini bisa ya jadi penulis semua ya. Dan ini sebenarnya dari tugas kuliah ya. Itu dulu saya awalnya dari tugas kuliah. Saya kebetulan dari Indramayu merantau ke Bandung. Kan kalau merantau biasanya dulu mah wesel ya. Kalau sekarang kan udah main transfer bank gitu ya. Itu nunggu dapat kiriman dari orang tua tuh lama gitu ya. Dan itu karena bapak ibu saya petani gitu ya, biasanya nunggu kalau sudah hasil pertaniannya udah panen dan lain sebagainya baru ada kiriman. Nah waktu itu mau tidak mau tuh banyak benturan tuh ekonomi, telat dan lain sebagainya gitu. Nah ini saya mikir apa nih yang bisa saya lakukan di perantauan jauh dari saudara dan lain sebagainya. Saya mikir akhirnya memanfaatkan tuh teman-teman biasanya kan suka sungkan tuh kalau bikin tugas, nggak mau, pengennya hasilnya aja, saya ikut deh, nggak apa-apa sumbang dan lain sebagainya. Nah itu saya manfaatkan tuh. Jadi saya yang bikin naskahnya, penting misalnya ada 10 kelompok, saya nggak udunan gitu ya, nggak patungan untuk bikin papernya dan lain sebagainya. Pokoknya proses itu saya lakukan dan alhamdulillah gitu ya. Mereka senang, saya pun senang gitu ya. Dan ini berlangsung ya. Dan teman-teman ini sebagai ini aja gambaran bahwa yang namanya nulis ya, dimanapun nanti teman-teman bekerja ya, itu akan jadi nilai plus yang membedakan teman-teman dengan orang yang lainnya gitu. Sehingga saya berharap teman-teman biasakan untuk menuliskan ya. Dan ini mahal ya. Mahalnya apa? Pengalaman seseorang itu berbeda ya. Interaksi seseorang walaupun nih hari ini kita dapat materi sama dari saya, tapi yakin interpretasi, wawasan, pengembangannya itu akan berbeda. Nah itulah disitunya pentingnya teman-teman menuliskan interaksi pengalamannya ya dari kegiatan belajar mengajar. Apalagi sekarang tuh kita diuntungkan dengan teknologi yang ada ya. Ini nanti teman-teman cek ya, kalau yang punya akun GPT yang berbayar, teman-teman foto ini
minta jelaskan ini, dia nanti akan jelasin. Termasuk saya setelah bikin PPT saya tanya, walaupun saya udah punya pengayaan ilmunya, hanya untuk mensinkronkan, ternyata luar biasa. Artinya nggak hampir sekian persen yang kita inginkan hanya menampilkan ini doang. Ya. Saya udah ada di HP saya, kebetulan saya berlangganan. Karena kalau yang nggak berlangganan, maaf nggak akan mau tuh diperintah dengan gambar gitu ya. Karena memang ini ya itulah ke teknologi. Termasuk kita bikin video dan lain sebagainya, itu luar biasa ya. Jadi generasi teman-teman ini banyak diuntungkan. Tinggal kreativitas, ide, dan mau nggak melakukannya, itu saja sih sebenarnya. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang tadi disampaikan di awal sama Ibu Firda. Jadi teman-teman harus paham, harus tahu kebijakan pembangunan kesehatan yang sekarang. Ya. Jadi Kementerian Kesehatan hari ini sudah melakukan transformasi. Ya. Sehingga nanti ketika teman-teman di pendahuluan nih, di latar belakang, paling nggak dari sini setarnya, biar sejalan gitu ya. Ya, kalau dulu GBAN dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang Kemenkes adalah seperti ini teman-teman. Jadi ada 6 transformasi ya. Yang pertama adalah terkait layanan primer nih ya. Terus yang kedua adalah transformasi layanan rujukan. Nah, yang ketiga ini adalah terkait ketahanan kesehatan. Kita ya tadi disampaikan Ibu Firda, kita berubah jadi Labkesmas. Salah satunya adalah pelajaran dari Covid bahwa kita butuh yang namanya ketahanan kesehatan. Nah, dengan lahirnya Labkesmas ini sekarang kita lagi bertransformasi bagaimana data-data hasil pemeriksaan lab di level 1 Puskesmas 2 kabupaten kota provinsi ini datanya nih update itu artinya tidak berhenti di Puskesmas A, Puskesmas B. Selama ini kan seperti itu. Nah, dengan lahirnya Labkesmas dan peluangnya ini bagi teman-teman ya lulusan Kesmas ini banyak sekali. Termasuk ini sangat disayangkan juga nih. Kita di lokal Labkesmas Pangandaran ini ada formasi entomolog, tapi saya nggak ada yang daftar. Padahal di tempat lain saingannya luar biasa. Saya nggak ngerti apakah karena nggak tahu Pangandaran itu di mana gitu. Itu sangat sayang. Dan kita alhamdulillah untuk sanitarian Kesling tahun ini ada ya. Semoga aja dia bisa lulus gitu ya. Maaf ya, ini kering banget saya, dingin. Jadi minimal ini nanti bisa teman-teman yang terkait kita tuh sebenarnya ketahanan kesehatan ya, titik tekannya. Jadi 2 kolom itu yang dimerahin itulah yang kelihatannya ranahnya teman-teman tuh masuk di situ. Boleh lanjut? Nah, ini strukturnya dengan fungsinya. Kalau teman-teman ini kecil banget ya, karena saya ingin melihatkan bahwa tiap levelnya tuh ada fungsi-fungsinya ya. Kita tier paling rendah tuh ya adalah tier 1 itu Labkesmas tingkat Puskesmas. Nanti yang sekarang Labkesda tuh nanti dia jadi tier 2 Labkesmas. Namanya terserah Pemdanya masing-masing apakah dia jadi Labkesmas atau tetap Labkesda, tapi fungsinya harus merujuk ke sini. Yang sudah berubah tuh kalau nggak salah satu-satunya di Indonesia itu adalah KBB. Ada teman-teman dari KBB di sini? Nah, itu dia sudah mendelegasikan sendiri tuh jadi Labkesmas, luar biasa tuh. Karena konsen si ketua pimpinannya juga komunikasi dengan kita, ya udah kalau Pemdanya wali kotanya oke ya udah gitu ya, dirubah gitu. Karena ini kan otonomi daerah ya. Jadi levelnya dari bawah ke atas. Nah, nanti itu yang dikuningin sama merah itu adalah terkait vektor ya, terkait vektor penyakit. Jadi itu include ya teman-teman. Jadi semua level tuh dulu Labkesda ya itu kan hanya yang medis. Nah, sekarang formasinya nanti ada teman-teman kesempatan bisa masuk, Kesmas bisa masuk. Jadi bersyukurlah era sekarang teman-teman dengan ini, karena kalau dari alokasi kita aja ini baru berapa orang nih, butuh banyak ini ya. Semoga aja
anggaran negaranya bisa mencukupi sehingga alokasi SDM-nya juga tercukupi gitu ya. Jadi belajarlah yang baik, yang bagus ya, karena peluangnya. Jadi dari lembaga Labkesmas saja gitu, ini akan peluangnya sangat besar menurut saya. Ya, jadi tinggal teman-teman, berarti ini berapa tahun lagi lulusnya ini? 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, wah 2,5 katanya. Oke, dengan berarti kan tahun berapa tuh? Ya, insya Allah lah teman-teman siap. Karena ini kan undang-undang terkait kebijakan untuk penamaan nomenklaturnya ini belum keluar nih. Pak Menkesnya baru selesai. Jadi memang teman-teman di Pemda ini lagi menunggu undang-undangnya untuk bergeraknya seperti apa. Tetapi secara proses kita sudah mulai nih. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke materi inti, teman-teman. Jadi itu pengantar bahwa memang kita ada rujukannya ya. Belajar epidemiologi ini ada rujukannya dan ini nanti kepake. Dan kenapa teman-teman datang ke sini menurut saya adalah tepat. Karena dari institusi dan memang kita ada tenaganya ya. Entomolog ada, epidnya juga ada di kita, counselingnya juga ada, sanitarian. Jadi kita bisa saling sharing ya. Termasuk ini menurut saya adalah pembelajaran yang langka ya. Terutama untuk terkait penangkapan nyamuk, identifikasi dan lain sebagainya. Jadi manfaatkan yang cuma 1 hari ini, teman-teman bisa belajar lebih maksimal ya. Apa sih kata kuncinya teman-teman ketika kita belajar epidemiologi? Ya, itu yang saya kasih tanda merah, itu paling nggak kalau dulu saya ngingetnya itu. Jadi yang pertama adalah terkait frekuensi. Frekuensi apa? Karena kita bidang kesehatan, epidemiologi berarti terkait data penyakit kan gitu ya. Jadi yang sering muncul apa aja nih di wilayah teman-teman, misalnya daerah teman-teman penyakitnya. Itu dipotret tuh sama epidemiolog tuh ya, untuk menganalisis selanjutnya gitu ya. Selain frekuensi apa di situ? Distribusi. Kalau distribusi itu artinya apa? Ini distribusi bukan nih? Betul kan? Laki perempuan distribusi bukan? Nah, desa kota distribusi bukan? Nah, ketika memotret suatu penyakit dari sisi epidemiologi, ingat teman-teman harus melihat itu gitu ya. Ya. Jadi sangat sederhana tapi menurut saya ini jadi nanti teman-teman bisa bisa ingat terus gitu ya. Jadi frekuensi, distribusi, terus yang tidak kalah penting adalah yang ketiganya nih. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan. Kalau istilah kami di tusinya Labkesmas itu adalah faktor risiko. Ya. Setiap penyakit ada faktor risikonya. Nah, ini tugasnya teman-teman Kesmas. Ya. Jadi pikirannya tuh ketika melihat sesuatu objek kajian kita, itu harus lihat tuh faktor risikonya. Contoh, Mas siapa namanya? Farhan, apa yang terpikir terkait penyakit? Nah, penyakit apa misalnya? Demam berdarah. Bicara demam berdarah, faktor risikonya apa? Mati, cacat. Faktor risikonya, ayo. Yang berisiko siapa? Yang kemungkinan terkena demam berdarah? Anak-anak. Terus siapa lagi? Lansia. Kalau manusianya hampir semua ya. Oke, walaupun nanti tadi terkait distribusi frekuensinya pasti naik turun beda-beda. Terus apa lagi selain mainnya orangnya? Faktor risikonya apa? Siapa itu? Mana? Apa? Petani. Oke, itu masih manusianya. Sekarang di luar manusia ada faktor risiko kah yang mendukung? Apa? Lingkungan, ya. Lingkungannya apa nih? Contohnya? Genangan air. Oke, terus apa lagi? Ya, kelembaban. Oke, jadi fisiknya itu ya. Terus apa lagi?
Oke, kita nanti ada gambar, nanti pasti akan tergambar teman-teman. Kita lanjut kedua, yang terkait kesehatan lingkungan. Ini sebenarnya kita bisa lihat nih, ya. Kalau faktor risiko tuh konteksnya bisa dilihat dari fisiknya, ya. Faktor fisik apa aja nih yang bisa mempengaruhi terjadinya tadi DBD misalnya. Terus faktor kimia apa nih yang bisa DBD, biologis dan lain sebagainya. Jadi kenapa saya ngambil kesehatan lingkungan di karir EPID, karena itu satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan, dan itu jadi titik poin kita ketika mengkaji atau menganalisis suatu penyakit dari sisi epidemiologi, ya. Jadi ingat ya, kalau faktor risiko kita lihatnya ya dari sini nih, ya. Jadi dari aspek lingkungannya gitu. Nah kalau kita gabungkan ini kan luar biasa, ya, komplit gitu, ya. Jadi pikiran kita, makanya saya bersyukur lahirnya Labkesmas, karena selama ini kan jargonnya pemerintah tuh kita bawa program kesehatan tuh harus juga preventif, promotif, kuratif, ya, rehabilitatif. Tapi kita lihat nih kenyataannya selama ini kayaknya jalan masing-masing, betul? Nah lahirnya Labkesmas, saya bersyukur kalau dari fungsinya, contoh ya, pemeriksaan spesimen dan pemeriksaan sampel itu sebenarnya udah dilakukan, tapi masih masing-masing. Turun kedua, nanti teman-teman bisa lihat fungsi yang kedua tuh salah satunya adalah integrasi data, ya. Jadi yang selama ini, misalnya dari mana Mbak aslinya? Dari Bandung, kota Bandung nih. Misalnya dari Puskesmas A, ya, Puskesmas B, dia masing-masing entry nih tiap hari, betul? Ada pemeriksaan di Puskesmas, tapi itu integrasinya tuh hanya berhenti sampai di Puskesmas tuh. Nah dengan lahirnya Labkesmas, kita ada satu tusi, yaitu adalah integrasi data. Integrasi data yang nanti dari semua Puskesmas tuh kita bikin spreadsheet yang bisa dilingkan, jadi ini entry. Jadi datanya dientrikan sehingga nanti teman-teman program yang di tingkat kota Bandungnya itu bisa menganalisis, termasuk kepala puskesmasnya Mbak ini misalnya, itu bisa menganalisis. Dia bisa, datanya kan ada semua tuh tiap hari di entry, karena mereka memang melakukan pelayanan tiap hari kan, Senin sampai Jumat kan, gitu ya. Tapi selama ini dia. Nah ini sebenarnya teman-teman nanti kalau tugas akhir bisa memanfaatkan data ini, nggak usah bawa cara dan lain sebagainya, datanya sudah ada, ya. Tinggal menganalisis. Sebenarnya kan ini tugasnya teman-teman akademik nih, ya, bisa menganalisis lebih maksimal gitu ya. Oke, kita lanjut slide yang selanjutnya. Nah ini coba saya potret sini, nanti teman-teman bisa padukan terkait kacamata EPID-nya. Kalau saya coba rangkum nih teman-teman, permasalahan kesehatan lingkungan seperti ini, ya. Sanitasi dan air itu biasanya air, leptospirosis, penyakit kulit, ya. Pengeluaran limbah padat, sampah bisa juga DBD, cikungunya, keracunan udara, asma gitu ya. Potretnya ini. Biologis faktor yang nanti teman-teman akan didalami selama 1 hari ini adalah malaria, filariasis gitu ya. Ini kalau melihat kayak gini, kerjaan EPID banyak nggak? Banyak sekali gitu ya. Ya. Minimal dari peta ini kita udah bisa bayangin, ya. Nanti disambungkan dengan epidemiologinya itu sendiri seperti apa gitu. Oke, kita lanjut. Nah ini udah saya sambungin nih, ya. Kaitan epidemiologi dengan Kesling itu sebenarnya apa, ya. Jadi penyakit itu tidak menyebar secara acak sesungguhnya, ya. Kalau teman-teman analisis itu sebenarnya nggak acak gitu, ya. Jadi dia punya ritmenya, ya, punya gayanya, ya. Dan ini harus kita pahami sebagai seorang epidemiolog, sebagai seorang Kesmas itu harus melihat kacamata ini. Jadi trennya seperti apa gitu, ya. Data tuh pentingnya, data tuh adalah sebenarnya kita untuk lihat polanya, ya, sehingga kita bisa melakukan advokasi seperti apa nih jalan keluarnya gitu ya. Oke, kita lanjut.
Jadi ingat bahwa kajian EBIT itu tidak personal, tapi dia apa? Komunitas ya. Dan itu kan banyak di masyarakat komunitasnya. Kelompok sekolah, kelompok pengajian, kelompok ibu-ibu, kelompok pelajar, apalagi banyak kelompok yang itu kalau kita analisis trennya akan berbeda-beda dan perlakuannya juga tentu akan berbeda, dan ini yang harus pendekatan ini yang harus teman-teman lakukan nanti kalau bekerja ya. Oke, ini skip saja ya. Nanti teman-teman kalau yang minat Kesling, kita tuh punya standar kompetensi keahlian bidang sanitasi lingkungan. Ini nanti bisa download PDF-nya, lengkap sekali. Jadi bidang sanitasi lingkungan tuh kerjanya di mana saja, kajiannya apa saja, itu lengkap ya. Nanti teman-teman bisa baca aja. Nah, oke. Ini terkait media nih. Karena Kesmas itu sebenarnya irisannya sama dengan Kesling ya. Kalau saya baca rumpun sejarahnya tuh rumpunya sama ya. Jadi Kesmas, Kesling itu lebih spesialis dengan K3. Jadi dia lebih khas dan kajiannya tuh lebih lengkap. Kalau kebetulan di slide yang materi saya di luar yang ini saya pernah share juga. Di luar ini ada yang terlewat teman-teman? Media? Dalam kacamata teman-teman Kesmas nih ya, karena ini belum penjurusan, ada yang terlewat nggak? Jadi ketika kita berpikiran kesehatan masyarakat, makanya saya tadi di awal bahwa nggak akan mati ilmu kita tuh, dan nggak akan tidak ada apa ya, akan bermanfaat karena singgungannya. Coba aja lihat air, kajian Kesmas enggak? Wow, pasti kok ada itu orang pakai apa, minum air, terus apa lagi? Aktivitas mandi, cuci dan lain sebagainya. Dan ini turunnya nanti panjang ya. Untuk air minum ada persyaratannya sendiri, untuk air limbah, ada yang senang di air limbah nanti industri. Nah, ini harus tahu dulu karakteristik air limbah apa sebelum bikin sistem pengelolaannya seperti apa gitu. Kebetulan baru kemarin saya ngasih mata kuliah dasar-dasar Kesling, ini udah dapat kan? Dasar-dasar Kesling. Nah, itu kan semua keilmuan kita tuh Kesmas. Ya. Terus yang udara. Kesmas bukan? Kesmas banget gitu ya. Nah, sayangnya sudah dilakukan belum kan gitu ya. Ya. Terus yang selanjutnya tanah. Oh, media juga itu pada kecacingan, terus apa lagi? Banyak transmisi juga yang melalui tanah gitu ya. Ya. Termasuk juga nanti kajian vektor tuh juga habitat lingkungan termasuk tanah ya. Tempat perindukan seperti apa itu juga jadi kajian gitu. Termasuk pangan, keracunan. Kesmas bukan? Wow, nanti teman-teman kalau kerja di Puskesmas, di instansi kesehatan ini siap-siap saja gitu ya. Jadi termasuk yang di Promkes ya, menyiapkan materi Promkesnya, edukasinya seperti apa gitu ya, dan lain sebagainya. Termasuk yang ini yang akan kita bahas hari ini adalah vektor dan binatang pengganggu. Oke, lanjut. Nah, ini solusinya sebenarnya di PP 66 ini udah dikasih tahu nih solusinya dari media tadi ya, ketika bersinggungan dengan penyakit tuh. Solusinya ini teman-teman. Jadi bisa dilakukan dengan penyehatan, bisa dilakukan dengan pengamanan, bisa dilakukan dengan pengendalian. Jadi sistematis banget menurut saya. Ya, sayangnya kita nggak mau ngekros-ngekroskan gitu lah, ngonek-ngonekin gitu. Padahal ini udah sinkron banget. Dan ulangan, kalau saya dulu senangnya esai, ya. Jadi pada ABC saya bingung, mendingan esai. Karena ketika kita pikirannya sistematis, itu enak banget tuh, soal apapun bisa aja.
Ini bahasnya dari sini aja. Misalnya vektor berarti sisi pengenal itunya pakai apa? Menyelesaikan masalahnya. Penyehatankah, pengamanan pengendaliankah? Ayo. Pengendalian. Kalau penyehatannya, kalau bicara vektor terkait apanya? Orang yang sakitnya, kan gitu ya. Jadi ingat teman-teman, pokoknya apapun nanti problema teman-teman, pakai pendekatan 3 ini, ya. Ya, ingat pesan saya ya, sehingga teman-teman nggak akan bingung, ya. Dan ini detail ya, kita bisa lihat. Nah sekarang itu penyelesaian masalahnya. Sekarang adalah objeknya, ya. Objeknya di PP 66 ini udah disiapin tuh. Jadi objek Kesmas, objek Kesling itu adalah terkait yang pertama adalah tempat rekreasi atau tempat-tempat umum, ya, tempat fasilitas umum, tempat kerja, pemukiman. Ranah yang akan disehatkan tuh ini, ya, kewajiban teman-teman nanti bekerja tuh ini, ya. Sehingga kajian kita nggak akan lewat dari sini, gitu ya. Oke, kita lanjut ke ruang lingkup. Saya kira ini nanti bisa teman-teman pelajari. Cuman yang ingin saya tekankan bahwa di ruang lingkup itu nanti kan kita yang vektor ya. Kebetulan kajian ini kita yang vektor saja. Ini adalah 2 hal ini akan terus bergandengan nih, vektor penyakit dan binatang pembawa penyakit. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke surveillance nih, ya. Epidemiologi itu pendekatan ya, teman-teman. Tapi ujungnya adalah teman-teman tuh sebenarnya tugas melakukan surveillance, ya. Nah, kata kuncinya apa ketika bicara surveillance penyakit? Di situ sudah saya tuliskan. Yang pertama adalah bohong banget kalau epidemiologi surveillance itu tidak melakukan pengumpulan data. Ya, ingat ya, kalau nggak ada melakukan pengumpulan data itu bukan gitu ya, ngaku-ngaku gitu. Terus yang kedua apa? Datanya tidak didiamkan seperti tadi, sudah diperiksa, data ada, tapi dicicingkan gitu, enggak dianalisis, ya, enggak diolah. Jadi yang kedua adalah di pengolahan, ya. Terus yang ketiga apa? Analisis, ya. Sudah dianalisis, kalau didiemin juga sayang, hanya menguji kecerdasan otak kita aja, analisis kita aja. Sehingga rangkaiannya apa yang selanjutnya adalah bahwa itu harus diinterpretasikan. Interpretasi itu kepada siapa? Kepada user, sasaran. Contoh, kalau mbaknya tadi yang di Puskesmas kerjanya, usernya salah satunya adalah, pertama adalah untuk kebijakan, ini pasti harus advokasi ke kepala Puskesmas atau ke pemegang program. Ini loh datanya seperti ini, analisis seperti ini, interpretasinya kalau ini tidak dilakukan akan terjadi apa misalnya, dan lain sebagainya. Itu disampaikan. Baru selanjutnya adalah yang tidak boleh dilupakan adalah didiseminasikan. Diseminasi itu kepada siapa kalau di Puskesmas? Kepada masyarakat, wilayah kerjanya. Nah, ini yang sekarang sering putus tuh adalah diseminasinya nih. Atau jangan-jangan di tengah-tengahnya nggak diolah datanya, tapi ujuk-ujuk diseminasikan. Sehingga apa yang keluar, ya, ini ingat nih teman-teman Promkes nih, nanti calon-calon Promkes, yang keluar dia hanya penyuluhan keilmuan doang. Jadi tidak masuk ke ruh permasalahan di wilayah itu. Ini yang terjadi, ya. Jadi saya selalu greget gitu melihatnya. Kalau ini ada yang kelewat, salah satu yang kelewat pasti nggak akan maksimal hasilnya. Oke, bisa dilakukan, tapi dampaknya itu yang menurut saya kurang gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman tujuan epidemiologi itu sebenarnya nyambung di yang atas ya. Jadi nanti ini bisa jadi catatan teman-teman. Tapi minimal dari definisi tadi aja itu kita udah pegang kata kunci bahwa epidemiologi itu dia harus melakukan pengumpulan data, terus pengolahan data, terus apa lagi? Analisis data dan interpretasi, terus diseminasikan ya. Jadi itu harus dilakukan, ingat ya, itu pesan saya. Ini nanti tinggal dibaca ya. Penting tujuannya ini pasti kalau melakukan itu ini akan tercapai. Oke, lanjut.
Nah ini yang barusan yang kita tadi ya. Jadi nyambung kan dari definisi. Ini kerjanya ini nanti teman-teman. Penyakit apapun, bidang apapun, kajian epidemiologi ini lakukan ini gitu ya. Tinggal objeknya aja sih yang berbeda ya. Jadi kan epidemiologi itu bisa disanding-sandingkan, bisa digabungkan kemana-mana gitu ya. Epidemiologi penyakit menular, diare, epidemiologi apa lagi gitu ya. Ya. Tapi kata kuncinya belajar epidemiologi itu tadi, yang harus diingat itu tadi. Kalau objeknya bisa berbeda ya. Nah, ketika secara sistematika epidemiologinya kita udah pegang nih ya, tinggal objek penyakitnya kita tahu gitu ya, karakteristik penyakitnya tahu, itu akan enak banget tuh bicaranya, menganalisisnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan ya, jangan sungkan-sungkan. Oke, lanjut. Ini adalah hasilnya. Jadi apa yang sudah kita diskusikan nanti yakin akan menjawab ini semua. Pertama apa? Mengumpulkan fakta dan data. Ini terjawab dengan apa tadi? Melakukan apa? Yang pertama pengumpulan data. Ya. Terus yang kedua menjelaskan penyakit. Ini bisa kita lihat dari apa? Menganalisis tadi. Kan? Dia seperti apa nih gayanya gitu ya, penyebarannya, penyebabnya dan lain sebagainya. Ya. Terus, nah ini kan menemukan merencanakan pemecahan masalah nih. Ini nanti teman-teman yang di kebijakan kesehatan harus paham betul nih, ya. Jadi dia kalau teman-teman di kebijakan AKK itu kan dia harus tahu nih regulasinya seperti apa, ya. Hasil pendataannya seperti apa, ya. Baru dia bisa mensinkronkan nih output jalan keluarnya seperti apa. Jadi jangan sampai output yang kita keluarkan itu bertentangan dengan regulasi, ya. Jadi dua hal itu yang harus dipahami nanti. Termasuk status kesehatan itu kalau data epidnya bagus itu enak banget tuh menyampaikannya. Oh, di wilayah kerja saya banyaknya yang terserang penyakit adalah jenis kelamin wanita, usia sekian gitu ya. Itu kalau datanya lengkap, benar ada, dan itu dilakukan simultan, terus menerus, bukan hanya bulan ini besoknya nggak ada dan lain sebagainya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, saya minta respon dari teman-teman nih. Siapa yang mau berkomentar dari gambar ini? Orang Kesmas harus banyak bicara ini. Silakan. Siapa? Yang bisa menjelaskan ini atau yang bersedia menjelaskan ini, saya ada buku loh. Saya kasih buku. Silakan. Ini enak banget nih. Makanan empuk gitu. Coba lihat. Orang Kesmas harus bisa berkomentar. Ya. 2 menit mikir, ayo. Siapa yang bersedia? Ayo. Ini berapa orang nih? Kelas ini? Ada 60 lebih ya? Ini 100 ya? Ada ya? Nggak ada? Masa nggak ada satupun? Ayo, siapa yang berani? Mahasiswa harus berani. Ayo. Tadi di awal udah kita singgung-singgung, paling nggak potretnya bisa dari mana aja kan teman-teman, berceritanya gitu. Nggak ada nih. Baik kalau nggak ada. Baik kalau nggak ada, saya pandu nih. Di yang sebelah kiri tangan saya, ya, itu gambar apa? Ada yang genangan air. Apa lagi? Selokan, air kotor. Oke, apa lagi? Rawa. Ayo. Kalau air itu biasanya terkait apa sih? Pembuangan air. Oke, ada lagi siapa?
Kalau manusia tuh butuh sumber air kan? Kalau di daerah tuh pedesaan biasanya sumber air apa? Sumur. Itu sumur teman-teman. Itu sumur ya. Itu saya potret dua tuh ya. Yang satu sebenarnya sama gitu ya. Cuman yang satu itu lebih detail ya. Coba bayangin, itu ketinggiannya berbeda teman-teman. Jadi yang ke atas itu adalah depan rumahnya. Kita bisa bayangin. Depan rumahnya lebih tinggi daripada sumurnya. Teman-teman kebayang nggak kalau hujan air kemana? Ke bawah, ke itu, ke ngumpul ke itu ya, ke sumur. Terus kalau kacamata Kesmas kalau ngelihat kayak gitu apa tuh? Seandainya di atasnya itu depan rumahnya di situ ada banyak bibit penyakit, entah itu apa gitu ya. Masuk ke sumber air. Oke, ini ada pipa loh teman-teman. Itu kalau lihat kan ada tuh. Dia pakai pipa, nyedotnya ke rumahnya. Itu yang di paling atas tuh ada pipa tuh. Itu juga. Itu pakai pipa, ya. Tapi kebayang nggak kalau kita potret Kesmas nih ya, pipanya oke nggak? Oke ya, bagus gitu ya, pakai perpipaan. Tapi kita lihat sumbernya, kualitasnya seperti apa gitu ya, ya betul nggak? Nah ini yang dan ini kan nanti PKL ya ke lapangan, kayak coba nanti potretnya tuh macam-macam, ceritanya banyak gitu ya. Oke, jadi kita bisa bayangin teman-teman ya, jangankan ada bibit penyakit, hujan itu kan pasti kena tanah kotor gitu ya, masuk ke itu aja udah gimana gitu ya, tercemar secara debu misalnya, itu terjadi gitu ya. Terus kita lihat ke yang pojok ke bawah, itu teman-teman kita waktu survei ke lapangan, sebelum ke perkampungan sana kita melewati persawahan. Indah nggak sawahnya? Indah sekali kan, wah seger gitu ya. Gitu. Tapi bayangan kita apa tuh ketika melihat persawahan, faktor risiko, potensi ya? Apa yang tergambar teman-teman? Kalau di model persawahan kayak gitu, kemungkinan ini kan vektor penyakit ya, pembawa penyakit, vektor dan pembawa penyakit. Kemungkinan apa nih? Sumber pembawa penyakitnya apa? Tikus ada nggak di sana? Ada. Nah itu di dekat kaki kita itu ada jalur tikus tuh. Artinya kan kemungkinan ke pemukiman tuh sangat-sangat mungkin ya gitu. Dan kita bisa nanti berbawa cerita panjang karena kita tuh survei penyakit di situ. Dan penyakitnya ada, kita ingin lihat nih potretnya seperti apa secara integral gitu. Terus kita naik ke atas. Itu saya lagi ngobrol sama salah satu keluarga pasien. Ini tujuannya untuk apa? Bisa edukasi. Sebelum edukasi tadi EPID ya, bicara EPID apa kita harus semakin banyak informasi yang kita dapatkan terkait kasus yang akan kita analisis, kita kaji, itu bagus gitu. Nah ini kita lakukan wawancara ya kepada narasumber yang ada di rumah itu. Keluarganya ada 5 kalau nggak salah waktu itu. Ini bapaknya juga dia di situ dan ada 2 orang yang kena DBD. Gitu. Kita tanya aktivitasnya seperti apa, kenanya kapan dan lain sebagainya. Itu kan kajian EPID ya, termasuk Kesmas pasti gak akan lepas seperti itu. Jadi kita nggak ngira-ngira, ya datanya tuh hasil tes darahnya positif, tapi kan positifnya kenapanya itu yang harus kita gali kan, ya. Ini yang penting gitu. Sehingga kita lakukan wawancara mendalam untuk menguatkan argumentasi nantinya setelah kita melakukan analisis itu. Dan yang di tengah-tengah itu apa? Gambar apa? Air apa? Itu adalah hasil pemeriksaan laboratorium mikrobiologinya. Bayangin teman-teman, ternyata kita periksa
si sampel ini. Ya. Jadi E. coli-nya positif teman-teman, banyak banget gitu. Jadi nggak berpikir panjang, ya sangat wajar gitu ya. Gitu. Jadi makanya tadi di awal epi itu nggak akan terlepas dari objeknya Kesling gitu ya. Jadi fisik, kimia, biologinya itu kita lihat, kita potret sehingga nanti ujungnya saya mendukungnya. Oke, lanjut. Nah, ini lebih detail lagi teman-teman. Jadi kebetulan untuk pertemuan ini kita khusus bahas nanti terkait zoonosis. Jadi tahu zoonosis apa? Oke, dari hewan ke manusia atau sebaliknya ya. Oke, kita lanjut. Itu yang akan kita bahas. Nah, ini yang tadi potret kenapa tadi berbicara faktor risiko, karena itu yang apapun penyakitnya kita harus melihat ini teman-teman. Contoh, yang poin pertama perubahan lingkungan fisik, pertambangan. Ada daerahnya yang orang Bogor, mana orang Bogor? Ada enggak? Orang Bogor ada apa yang sering kejadian tuh apa? Tambang emas ilegal. Nah, bekasnya kayak gimana tuh? Kalau dari sisi vektor itu jadi tempat perindukan nggak? Nanti kan teman-teman survei juga ke lapangannya. Itu begitu digali, mereka itu kan udah tinggalin, gali lagi yang lain dan lain sebagainya gitu. Terus sekarang di industri nih, tadi siapa yang di Cimahi? Cimahi ini kan Cimahi. Siapa yang dekat industri? Bekasi. Nah, coba yang dirasakan apa coba? Industri. Panas, polusi udara, bisingnya gitu. Itu faktor risiko semua enggak? Iya banget kan gitu. Dan itu harus kita kaji gitu. Jangan-jangan nggak ngedengarnya ketika di PANG itu gara-gara desibel kebisingan di daerah itu tinggi banget gitu ya. Jadi udah terpapar. Oke, termasuk air bersih. Ini kita lihat nih ya, apakah dia ada ditampung atau enggak. Kalau teman-teman sekarang lihat di hotel-hotel ini kan sekarang aturannya nggak boleh ada penampungan, sehingga di hotel itu langsung dari keran. Ya. Karena memang secara korelasi dengan tempat perindukan itu sangat berhubungan sekali itu, sehingga saya bersyukur kebijakan di TTU terutama hotel itu nggak boleh ada tempat penampungan di bak mandinya gitu ya. Termasuk di pemukiman, pengolahan sampah. Ingat di Kota Bandung pernah sampah tidak terangkut beberapa hari. Ingat nggak? Dampaknya luar biasa. Dan waktu itu melihat fenomena itu saya langsung menulis 5 artikel dan alhamdulillah dimuat di pikiran rakyat. Apa? Ilmu kita, ilmu Kesmas. Saya potret sistem pengelolaan sampahnya seperti apa. Terus yang kedua, saya potret juga apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, ya, dengan keilmuan kita, gitu. Dan saya yakin teman-teman bisa berinteraksi seperti itu. Dengan era media sosial ini, teman-teman bisa membagikan ilmunya gitu ya, jangan medit-medit gitu ya. Terus lanjut, ada yang ditanyakan nggak ini? Nah, ini ilmu banget yang bisa diterapkan juga ke objek apapun. Ini salah satu pendekatan kesehatan lingkungan yang bisa diadaptasi ya, termasuk epidemiologi juga bisa melihat ini. Ini kan simbol-simbol, sudah tahu kan? Harusnya udah familiar Kesmas ini. Simbol A, simbol B, simbol C ya. Dan ini ketika teman-teman tugas akhir bisa potretnya dari sini nih. Menganalisisnya bisa dari sini nih. Ya, apapun ya, menurut saya apapun. Walaupun kalau untuk penyakit tidak menular mungkin tidak sebebas penyakit menular ya. Kita lihat simpul A itu adalah sumber, itu bisa dari peristiwa alam atau aktivitas manusia. Jadi apapun nanti objeknya coba lihat dari sudut pandang itu, ya. Dan ini yang akan melahirkan ide-ide banyak sebenarnya, gitu ya. Terus lari ke simpul B itu adalah
setelahnya misalnya dari aktivitas manusia. Aktivitas manusianya medianya apa nih? Ya. Ya. Airkah, udarakah, tanahkah, makanankah, manusianya sendiri atau vektor? Dan ini menurut saya enak banget nih, ya. Kita mengkaji apapun bisa lewat pendekatan ini enak nih, ceritanya enak. Jadi keilmuan kita tuh ngalir, nyambung. Jadi argumentasinya enak tuh. Bisa kesana kemari kita lebih leluasa, ya. Termasuk di simpul C, ini kan kayak tadi, manusia itu kan ada laki, perempuan, umur sekian dan lain sebagainya, kerjaannya apa dan lain sebagainya, itu di simpul C. Karena itu faktor yang akan mempengaruhi apakah dia pendukung atau bukan gitu ya. Epid nanti bisa main tuh. Kalau datanya ada bisa lebih maksimal gitu. Baru nanti dari situ biar sehat atau sakit tuh karena apanya gitu. Jadi ujungnya kan kalau simpul ini pendekatan paradigma kesehatan lingkungan ini adalah ujungnya ini kita mau menyehatkan atau orang jadi sakit gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Dan ini yang bisa kita lakukan kalau teman-teman bisa mengisi kolom-kolom ini ketika nanti tugas akhir, ya. Teman-teman bisa melakukan intervensinya di mana nih? Ya. Apakah di sumbernya, apakah di medianya, atau di objeknya? Jadi nggak usah mikir panjang-panjang. Jadi dari data yang ada gitu. Ada yang sudah terpikiran mau ngambil tugas akhir apa? Bisa langsung dicontohkan, boleh? Ayo kita diskusi kesempatan. Kebayang nggak? Nggak, ini kebayang nggak? Ini yang ini, pendekatan ini. Jadi kita menilai objek penyakit apapun, contoh tadi DBD, ya. Coba kita potret, ya. Sumber perubahannya itu peristiwa alam atau aktivitas manusia kalau DBD dari manusia, ya. Nah ini kita bisa lihat lari ke sebelahnya, manusianya apanya? Dari sisi air bersinggungan nggak DBD? Oh iya, dia media juga, tempat perindukan di situ. Tapi air kan nggak ada tempatnya. Nah itu lari ke media yang selanjutnya. Tanahnya, apakah dia bersinggungan langsung dengan tanah atau enggak? Nanti kan teman-teman tadi di video juga udah sampaikan. Jadi nyamuk tuh ada yang senang dia langsung bersinggungan dengan air tanah atau dia dengan yang jernih, lebih jernih. Walaupun sekarang dengan perubahan iklim dan lain sebagainya banyak juga yang beradaptasi. Tapi minimal itu dasar untuk kita bisa melihat, memotret gitu. Termasuk nanti ini kan teman-teman ada yang sudah pernah lihat jentik malaria, Anopheles. Nah ini nanti akan kelihatan, itu cantik sekali, ya. Baik jentiknya maupun nyamuknya menurut saya itu adalah nyamuk yang tercantik, ya. Cantiknya apa? Kalau Aedes sudah nggak aneh kan, nggak aneh. Ya. Kalau Anopheles ini lucunya tuh, dia jentiknya tuh sejajar dengan permukaan air, ya. Nanti kelihatan teman-teman, ya. Sejajar dengan permukaan air, tapi lucunya ketika dia jadi dewasa, dia malah membuat sudut istirahatnya, restingnya. Berbeda dengan Aedes gitu. Ya. Nanti teman-teman nangkap nyamuk juga kan malam hari ya, nangkap ya. Nah ini nanti akan kelihatan tuh di rumput-rumput yang kering, di ujung-ujungnya rumput tuh teman-teman sorot dengan senter, nanti akan kelihatan. Ya. Nanti jangan lupa dipoto bagus-bagus tuh, ya. Sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Lanjut Mbak. Nah, ini saya rangkum nih, ya. Saya rangkum sebenarnya di video tadi udah disampaikan juga, tapi saya rangkum dan saya pengen komentar dari teman-teman. Tadi kan udah di video juga disampaikan ya, malaria itu penyebabnya Plasmodium. Vektornya, nyamuknya dia jenis Anopheles. Terus kalau DBD dia virus. Si vektornya
Aedes aegypti, bisa juga albopictus, tapi dominan lebih ke aegypti. Nah, kalau kaki gajah filariasis, dia ini penyebabnya adalah cacing filaria. Nah, coba kita tengok teman-teman, grupnya, nyamuknya, Anopheles bisa, Aedes bisa, Ulek bisa, Mansonia bisa, Armigeres bisa. Nah, kalau suruh milih nih teman-teman dari 3 ini, ya, kalau bicara vektor yang berbahaya banget ini, kira-kira penyakit yang mana nih? Pak, 3-3-nya nggak mau gitu ya. Ini suruh milih nih 3. Pikirannya adalah lihat teman-teman vektornya. Ya. Oke, filaria. Sekarang saya tambah ceritanya lagi. Kalau di kita Anopheles tuh bisa di daerah pantai, bisa di daerah pegunungan, bisa di sawah. Anopheles ada teman-teman. Cuman jenisnya aja, spesiesnya yang berbeda. Itu yang saya tambah tuh informasinya. Masih pilih filaria? Oke, saya tambah lagi ceritanya yang DHF, yang DBD. Aedes aegypti ini dimanapun, di rumah teman-teman ini ada semua ini, ada. Nggak ada daerah yang nggak ada Aedes aegypti ini. Mau pilih mana? Filariasis tetap. Coba yang filariasis mana? Coba cung. Cuma dikit, tadi banyak. Ayo, siapa yang mau berkomentar kenapa pilih filariasis? Atau yang DBD, siapa yang pilih DBD? Ini dari tadi nggak ada yang mau komentar nih. Masa sih? Mahasiswa harus berargumentasi loh. Ayo. 5 menit lagi. Oh baik, 5 menit lagi. Kalau kita tengok vektornya, teman-teman, itu ternyata kan vektornya yang lebih banyak adalah filariasis. Sehingga apa? Ketika ada satu pasien pun penderita, itu biasanya tahu kaki gajah kan? Ya, itu satu aja udah disebut KLB, sehingga perlu pengobatan massal. Dan kita perlu lihat nih teman-teman, ini kan Aedes ada, Ulek juga ada, di teman-teman ada nih, ya. Artinya apa? Secara peluang ilmu kita vektor itu vektornya banyak, ya, tidak hanya satu. Jadi memang lebih apa ya? Kewaspadaan itu adalah lebih ke filaria, ya. Karena dari sisi vektornya. Oke, kita lanjut. Lanjut, Mbak. Ini oke, lanjut. Kalau dari sisi ini tadi objek. Ada yang kelewat nggak kajian Kesmas tuh? Kesmas tuh bisa di mana-mana, ya. Habit tuh bisa di mana-mana. Di hotel ilmu kita bisa diterapkan nggak? Oh sangat, ada persyaratan hotel dan lain sebagainya. Sumber penyakitnya bisa tertular di hotel? Oh bisa, sehingga teman-teman juga harus mengkaji itu. Terus kita lihat ke sebelah rumah makan. Secara ilmu Kesmas, EPID, kita perlu mengkaji itu? Oh perlu. Apalagi tren sekarang adalah viral makanan-makanan kan gitu. Dan ini adalah ilmu teman-teman harus dipakai nih. Ya. Jangan ditontonin aja gitu, harus dilihatin. Gitu. Terus juga harus pertambangan tadi sudah. Sekarang siapa yang punya saudara di luar Jawa? Yang oke. Siapa lagi? Ada yang belum pernah naik pesawat terbang? Nah itu kajian kita nggak? Bandara udara. Oh iya banget, ya. Sehingga ingat kemarin kasus COVID kayak gimana isolasinya? Karena itu adalah sumber pembuka pintu gitu. Jadi Kesmas tuh ilmunya bisa di mana-mana. Oke lanjut. Ini saya udah menerapkan standar bakunya. Jadi tadi saya bicara regulasi, ini sudah saya rangkum nih, ya. Jadi nanti teman-teman nggak usah nyari-nyari lagi.
Kalau nyamuk Anopheles tuh standarnya berapa sih Pak Arda? Ini sudah saya rangkum, termasuk yang keduanya, boleh slide yang keduanya. Nah, ini yang terkait binatang pembawa penyakitnya. Jadi ini tolong jangan hilang slide 2 ini, karena itu nanti akan kepake banget untuk standar teman-teman pegangan. Jadi saya mengendalikan ini harus seperti apa angkanya gitu ya. Batasannya seperti apa, ini yang jadi pegangan. Terus lanjut. Nah, ini udah saya coba rangkum juga pengendaliannya, jalan keluarnya seperti apa gitu ya. Ini sudah saya potret. Jadi alternatif pengendalian vektornya ini tergantung hasil di sebelah kirinya ya. Hasil surveinya seperti apa. Teman-teman pendekatannya bisa proteksi diri, sanitasi lingkungan, pengelolaan lingkungan, pengendalian vektor sendiri, atau cukup dengan advokasi pemberdayaan masyarakat gitu, edukasi dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini udah saya detailkan per penyakit ya. Saya mungkin langsung ke malaria saja karena teman-teman ini yang akan survei malaria ya. Oke. Ini frekuensi. Jadi epidemiologi malaria, epidemiologi DBD, chikungunya itu sama. Objeknya aja yang berbeda. Kita harus lihat frekuensinya seperti apa, distribusinya seperti apa, faktor-faktor yang menyebabkan terjadi penyakit itu seperti apa. Jadi sama ya. Terus lanjut. Nah, itu tulisan-tulisan yang tadi saya ceritakan ya. Nah, ini malaria ya. Dan vektornya, jadi plasmodiumnya kalau DBD virusnya kan dia pakai tipe doang ya. Kalau ini justru plasmodiumnya yang beda-beda ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang pegangan teman-teman juga nih. Teman-teman nih sejatinya yang benar tuh nanti nangkap nyamuk tuh dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Jadi memang seperti itu. Tapi ini karena pembelajaran kemungkinan hanya beberapa jam saja. Yang jelas teman-teman bisa menangkap, bisa mengidentifikasi dan lain sebagainya. Kira-kira kenapa kita harus dari jam 6 pagi sampai jam 5 pagi, sore sampai jam 5 pagi? Ada yang tahu tujuannya apa? Masa aktif banget nyamuk, betul sekali. Karena tiap orang berbeda-beda itu ya. Boleh ambil bukunya ini satu. Mau malaria apa yang ini? Oh jangan. Oh ya, silakan. Dengan siapa? Farhan nanti bisa add saya ya. Makasih. Iya. Oke teman-teman. Selebihnya nanti silakan di slide ini banyak ilmu ya yang lainnya. Zoonosis saya udah bagi, jamur, virus, nanti teman-teman bisa baca selanjutnya. Karena secara materi vektor itu sudah saya sampaikan. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Karena nanti teman-teman langsung praktek identifikasi jentik sama nyamuk dewasanya. Ya. Nah, bedanya dengan kelompok yang satu lagi, mereka nangkep dulu baru identifikasi. Gitu ya. Nanti seninya akan berbeda pengalamannya. Tapi manfaatkanlah kesempatan ini sama saja, hanya termin waktunya saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sehat, sukses selalu. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arda.